terus memberkati, merahmati setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Mungkin kita pernah merasa seperti terjebak dalam lorong gelap tanpa cahaya, seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai kehidupan, tanpa kita tahu kapan gelombang akan reda dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin juga saat ini kalian sedang bergumul dengan sakit yang tidak kunjung sembuh, kegagalan-kegagalan yang terus berulang di dalam kehidupan kita semua, atau juga doa-doa yang seolah tidak Tuhan jawab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, mengingatkan kita semua, tidak ada lorong yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk membawa terang. Tidak ada badai yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus untuk berkata, diam, tenanglah. Seperti dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Saudara, mari buka hatimu, karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang mustahil bagi kita, tetapi mungkin bagi Tuhan. Saudara, ada seorang ibu muda, dia didiagnosis kanker stadium 4 oleh dokter. Lalu kemudian dokter bilang, persiapkan dirimu ibu, waktumu tidak lama lagi. Dokter sudah memvonis demikian. Tetapi di tengah-tengah keputusasaannya, dia menemukan Mazmur 118 ayat yang ke-17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian 10 tahun berikutnya, dia masih hidup, dia masih sehat, dan dia menjadi saksi kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam setiap kehidupannya, memulihkan setiap keadaannya. Saudara, mungkin kalian sedang mendengar vonis dari dokter, vonis dari bank, vonis dari keluarga kalian, atau mungkin vonis dari orang-orang yang kalian kasih, atau juga mungkin dari diri kita sendiri. Tetapi izinkanlah saya menegaskan, Tuhan punya kata yang terakhir atas setiap kehidupan saudara. Dia sanggup membalikan vonis kematian itu menjadi kesaksian akan kebangkitan dalam setiap kehidupan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kalian lakukan ketika semua pintu seolah-olah tertutup? Ketika doa seolah-olah memantul ke langit-langit kamar? Ketika air mata sudah tidak cukup lagi untuk mengungkapkan kepedihan hati di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah Tuhan diam? Apakah dia tidak peduli? Atau mungkin dia sedang menyiapkan mujizat yang lebih besar dari yang kalian bisa bayangkan? Bapak, Ibu, hari ini mari kita mau belajar dari orang-orang ataupun dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka juga pernah merasakan hal yang sama, tetapi akhirnya menyaksikan tangan Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga dalam setiap hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita mungkin seringkali dihadapkan pada situasi-situasi yang tampaknya buntu, seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, keuangan yang porak-poranda, hubungan keluarga yang rusak, atau bahkan pergumulan-pergumulan rohani yang berat. Dan juga mungkin karena dosa dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi firman Tuhan menegaskan bagi setiap kehidupan saudara pagi hari ini, tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Allah untuk dipulihkan. Saudara, mari kita mau merenungkan, Tuhan sanggup mengubah yang mustahil menjadi mungkin di dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya mau bacakan buat kita semua. Pada mulanya, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, ingat baik-baik, pada saat itu dari kekacauan, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan keteraturan. Dari yang tidak beratur,
Saudara, Tuhan menciptakan keteraturan ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bumi belum berbentuk dikatakan. Bumi masih kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kekacauan Tuhan menciptakan keteraturan. Dia sanggup membentuk alam semesta dari ketiadaan menjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciptaan-ciptaan yang indah yang saudara lihat hari-hari ini. Saudara, apalagi masalah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sanggup. Karena yang pertama kita belajar, Allah itu adalah pencipta yang berdaulat. Dia pencipta yang berdaulat dalam setiap hidup saudara dan saya. Bahkan ketika bangsa Israel, ketika ada di Laut Merah, saudara, di tengah-tengah jalan buntu, Tuhan membuka jalan di tengah laut. Laut kosong, terbelah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di tengah-tengah jalan buntu kehidupan orang Israel, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan mereka pada saat itu. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan logika manusia. Masalah kita adalah bahan baku bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik, Allah adalah pencipta yang berdaulat. Kuasanya melampaui logika manusia dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam Kejadian 1 ayat 1-3 itu menggunakan kata bara. Dia menciptakan dari ketiadaan. Bapak Ibu Saudari, dari yang tiada saja Dia bisa menciptakan. Saudara, kata bara ini yang hanya dipakai untuk subjek ilahi. Ini menunjukkan otoritas mutlak. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dengan otoritas yang mutlak. Padahal saat itu dunia sedang chaos, penuh dengan ketidakteraturan. Tohu wafohu dalam bahasa Ibrani-nya. Saudara, di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19 juga demikian. Kita mau buka sama-sama. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesaya 43, kata jalan dan juga kata sungai di padang gurun itu menggunakan kata derek. Jalan itu derek, sedangkan sungai di padang gurun itu nacal, ya Bapak Ibu Saudara. Ini simbol bagaimana Allah memiliki penetrasi ilahi ke dalam situasi-situasi yang secara alami mustahil untuk dikerjakan oleh manusia. Saudara, Allah memiliki jalan-jalannya. Allah memiliki cara-cara yang kreatif di dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan di tengah-tengah situasi yang secara alami mustahil untuk dikerjakan oleh manusia, Dia sanggup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia sanggup membuat jalan. Dia sanggup membuat sungai di padang gurun. Saudara, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah terbatas pada hukum. Tuhan tidak pernah terbatas pada hukum-hukum alam atau keterbatasan manusia dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya kita manusia yang terbatas. Saya sering mengingatkan untuk melekat kepada Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Dia berfirman, maka realitas baru tercipta. Ketika Dia firman, maka realitas yang baru tercipta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu luar biasanya. Ketika Allah sudah berfirman, saudara, Tuhan tidak terbatas pada hukum alam. Ingat baik-baik, Tuhan tidak terbatas kepada keterbatasan manusia. Bahkan dalam setiap kehidupanmu dan kehidupan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada kesempatan pagi hari ini, dalam segala krisis yang kita hadapi, entah itu finansial, entah itu penyakit, entah itu keluarga, entah itu hubungan, apapun itu dalam setiap kehidupan saudara, mungkin pekerjaan, ingatlah Tuhan menyediakan mana di padang gurun. Tuhan menyediakan mana di padang gurun bagi orang Israel. Mana mungkin ada burung yang bisa memberikan mana bagi orang Israel pada saat itu? Mana mungkin Bapak Ibu Saudari, logika manusia mana yang bisa mengatakan, kok bisa burung itu Tuhan pakai
untuk memberikan mana bagi orang Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyediakan mana bagi orang Israel. Karena kita percaya dalam setiap kehidupan kita pun kita juga disediakan mana oleh Tuhan dengan cara-cara yang kreatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, percayalah dalam segala situasi-situasi itu bahwa Dia yang memulihkan, Dia yang sanggup membuat mujizatnya, Dia yang sanggup memulihkan jiwamu dan jiwaku, Dia yang sanggup menyediakan. Saya selalu senang menggunakan kata menyediakan. Ada penyediaan Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Walaupun hidup seolah-olah seperti di padang gurun. Saudara, sama seperti seorang programmer. Saudara tahu ya, kalau di dunia IT itu ada orang yang bekerja program, ya programmer. Saya sebelum menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah kuliah, ya, dan saya tamat, ya Bapak Ibu Saudari, untuk menjadi seorang programmer, manajemen informatika. Pada saat dulu waktu saya masih, ya Bapak Ibu Saudari, belum menjadi hamba Tuhan. Saudara, seperti seorang programmer yang menulis kode baru untuk mengatasi bug yang terjadi dalam setiap apa yang sedang dia buat. Tuhan menulis kode-kode ilahi untuk memecahkan setiap masalah demi masalah saudara. Saudara, kalau kita lihat orang-orang programmer itu, pada saat itu saya juga pusing Pak Bu, ya, mengerjakan setiap bahasa-bahasa pemrograman. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sekarang bahasanya apa tuh ya? Kode-kode itu. Sehingga saudara bisa membeli di TikTok, ya, lalu kemudian bisa di shop, di apa lagi? Dimasukin lagu, kemudian saudara bisa membayar dan lain sebagainya. Itu orang-orang programmer yang bekerja. Ya Bapak Ibu Saudari, yang bisa menulis kode-kodenya. Sehingga saudara tinggal klik, lalu kemudian barang itu nanti sampai rumah saudara. Itu yang bekerja itu programmer di balik belakang itu ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudara bisa pesan tiket pesawat, itu programmer yang bekerja di belakang itu semua. Saudara bisa pesan hotel, ya, itu programmer yang bekerja. Saudara, Tuhan itu menulis kode-kode ilahi untuk memecahkan setiap masalah-masalahmu. Saudara, mungkin kau sudah mumet, sudah pusing, gimana lagi Tuhan, apalagi yang harus kau perbuat, apalagi dan apalagi. Tetapi Tuhan membuat kode-kode yang baru. Kode-kode ilahi dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara mau bersekutu, bergantung kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayo. Yang pertama kita diingatkan, Allah adalah pencipta yang berdaulat. Kuasanya melampaui segala logika manusia dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Jadi saya mau mengajak pada kesempatan pagi hari ini, bahwa Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada situasi di mana Tuhan tidak bisa membalikkan keadaan. Tidak ada situasi di mana Tuhan tidak bisa membalikkan keadaan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengar baik-baik di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dia mengatakan demikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Dia sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Bapak Ibu Saudari, bahkan alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo, tidak ada situasi di mana Tuhan tidak bisa membalikan keadaan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, kita mau belajar Tuhan adalah spesialis dalam situasi-situasi mustahil. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan spesialis dalam segala situasi-situasi mustahil dalam hidup saudara. Dalam Lukas pasal pertama ayat yang ke-7, dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ayat ini menekankan bahwa Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas dan mampu melakukan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang mustahil dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, Elizabeth itu mandul ya pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika dia dikatakan mandul, justru dia melahirkan Yohanes Pembaptis. Lazarus, dia sudah mati 4 hari. Atau dia sudah mati beberapa hari. Tetapi Yesus, Bapak Ibu Saudari, sengaja untuk tidak datang. Pada waktu sekaratnya Bapak Ibu Saudari Lazarus itu, Yesus sengaja menunda kedatangannya ke rumah Lazarus itu. Dan kemudian Lazarus itu mati dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian saudara-saudarinya baik Maria dan Marta, Bapak Ibu Saudari, menangis. Dia berpikir, kenapa Tuhan datang ini terlambat? Coba datangnya dari 4 hari yang lalu. Coba datangnya dari beberapa hari yang lalu, mungkin saudaraku ini tidak mati. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Yesus membangkitkannya ketika dia datang. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga orang-orang di sana melihat kuasa Tuhan bekerja sempurna. Setiap perkara-perkara mustahil Tuhan sanggup kerjakan. Saudara, Tuhan sering bertindak justru ketika manusia sudah menyerah. Amin. Tuhan sering kali bertindak justru ketika saudara dan saya terkadang sudah menyerah, udah capek, udah gagal lagi, gagal maning Bapak Ibu Saudari. Sudah lelah. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi dia mengajarkan supaya saudara bergantung. Saudara belajar bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan sendiri. Karena dia spesialis dalam segala situasi-situasi mustahil. Katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah spesialis untuk situasi-situasi mustahil. Bahwa pola tindakannya dalam Alkitab itu Bapak Ibu Saudari tidak terduga. Bahkan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-7, dia menggunakan bentuk rematosteo, firman Allah. Dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu Saudari, ini menekankan bahwa kuasa ilahi melekat pada janjinya, bukan pada kondisi-kondisi objektif dalam kehidupan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua, ada kuasa ilahi yang melekat ketika saudara mempercayai janjinya. Amin. Ketika saudara mempercayai firman-Nya dalam hidup saudara dan saya, walaupun saudara yang dikasih oleh Tuhan ada kondisi-kondisi logika manusia, saudara, itu rempaknya mustahil. Tapi bagi Allah, Dia spesialis situasi-situasi mustahil dalam kehidupan kita semua. Bahkan di dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 44, saudara, ada seorang yang bernama Lazarus tadi yang seperti saya sampaikan. Saudara, dia sudah menjadi mayat. Dia sudah mati. Tetapi Yesus memakai Bapak Ibu Saudari kata bangkitlah. Egerheti. Egerheti. Saudara, ini sebuah kalimat imperatif aoris, ya, yang menunjukkan tindakan seketika yang Tuhan Yesus sampaikan, bangkitlah. Kalau dikatakan bangkitlah, Bapak Ibu Saudari, Yesus menunjukkan tindakan seketika dalam setiap kehidupannya. Saudara, Tuhan sering menunggu sampai situasi-situasi mencapai titik mustahil dalam setiap kehidupan kita secara manusiawi. Agar apa? Agar penyelamatannya tidak disalahpahami sebagai kebetulan. Oh, tidak kebetulan Pak Bu. Kalau yang mengerjakan ini cara Tuhan. Ini Tuhan pasti. Ya. Sehingga saudara menyadari itu bukan karena kekuatanmu dan kekuatanku sendiri. Ini pasti Tuhan. Dan saya pernah mengalami hal itu. Ini pasti Tuhan. Ketika kami sedang membutuhkan sesuatu dan kami berdoa di hadapan Tuhan. Ya, pagi-pagi kami berdoa dan pada hari itu Tuhan mengerjakan dalam setiap kehidupannya. Dan kami hanya berkata, ini pasti pembelaan Tuhan. Ini pasti pembelaan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan keluarga pada saat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sering menunggu sampai saudara dan saya mengalami titik mustahil secara manusiawi. Agar ketika Dia menyelamatkan, saudara tahu itu bukan satu kebetulan, tetapi memang Dia bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Saudara, saat ini kalau saudara sedang menanti mujizat, catatlah setiap tanda-tanda kecil pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Catatlah itu. Ingatlah itu. Setiap tanda-tanda kecil. Simpanlah itu dalam hatimu. Simpanlah itu dalam notesmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ingatlah baik-baik. Kalau kalian merasa dia sudah terlambat dalam hidupmu, ingat bahwa Tuhan membangkitkan Lazarus setelah kematian biologisnya.
Dia sanggup membangkitkan Lazarus walaupun logika manusia, Tuhan udah gak mungkin, lu datang ngapain, terlambat juga, udah sia-sia. Tetapi Tuhan membangkitkan Lazarus supaya Bapak Ibu Saudari-saudara tahu bahwa Tuhan ya dalam setiap kehidupan kita semua, Dia adalah spesialis situasi-situasi mustahil dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan datang ke gunung, jangan datang Bapak Ibu Saudari ke dukun, jangan datang kepada orang-orang demikian dalam setiap hidup saudara, kuasa-kuasa kegelapan. Jangan datang kepada setiap hal-hal itu dalam kehidupan saudara. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudari, datanglah kepada Tuhan. Karena Dia punya, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jalan-jalan yang ajaib. Dia spesialis dalam segala situasi mustahil kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Jika Anda dan saya mungkin berpikir mujizat itu terlambat, pertolongannya terlambat, ingatlah kisah Lazarus. Tidak ada yang terlambat. Saudara, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Pada saat itu ada seorang yang bernama Charles Spurgeon. Dia pernah berkhotbah tentang iman. Sementara di London Bapak Ibu Saudari sedang dilanda wabah kolera. Gerejanya penuh dan banyak orang disembuhkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebuah demonstrasi kuasa Allah di tengah-tengah keputusasaan. Gak usah jauh-jauh, beberapa tahun yang lalu dunia kita dilanda sama COVID yang tiba-tiba hadir, muncul seketika. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, sehingga semua kita harus menjaga jarak, semua harus ditutup. Ya kantor, perusahaan, gereja, bisnis, usaha, semua harus ditutup. Bahkan ngobrol saja tidak boleh. Anda bisa bayangkan dunia pada saat itu chaos sekali. Gak boleh kemana-mana Pak Bu, hanya boleh di rumah. Kita semua dibatasi dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudari, justru pada masa-masa itu kita semua jadi mengandalkan Allah. Lebih mengandalkan Allah dalam setiap kehidupan kita semua daripada saudara mengandalkan setiap usaha, pekerjaan, bisnis maupun tabunganmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo, saya mau mengajak setiap kita semua. Dia mengerjakan dengan cara-cara yang mustahil, karena Dia spesialis situasi mustahil. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya mengenai tidak ada situasi di mana Tuhan tidak bisa membalikan keadaan. Yang ketiga, saudara, ada proses pemulihan. Ketika ada proses pemulihan, tentunya ada iman dan ketaatan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, dalam setiap kehidupan kita semua, iman itu harus disertai dengan ketaatan. Rahab itu menyembunyikan mata-mata Israel karena iman yang dia percaya kepada Allah Israel. Akhirnya tembok Yeriko runtuh, bukan karena strategi manusia. Bayangin, orang cuma niup-niup trompet Bapak Ibu Saudari, cuma tiup-tiup sangkakala, ya disuruh muter beberapa kali. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, gimana logika manusianya itu bisa runtuh? Ya Bapak Ibu Saudari, nggak masuk logika. Ya seperti waktu itu ada orang mengatakan kekristenan itu nggak masuk logika. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, lah memang Tuhan kita bergerak di luar logika manusia dalam setiap hidup saudara. Ya, bahkan tembok Yeriko runtuh bukan karena strategi manusia, tetapi karena ketaatan pada perintah Tuhan. Saudara, ada cara-cara ilahi yang kreatif. Tuhan menulis kode-kode ilahinya. Seperti programmer itu, kalau terjadi bug dalam setiap program yang dia ciptakan Bapak Ibu Saudari, maka dia akan menulis kira-kira apa ada yang salah dalam program ini. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga dia memperbaiki dan dia menulis kode-kode yang baru. Saudara, ayo saya mau mengajak kita semua supaya saudara menyadari dalam setiap kehidupan saudara, tembok Yeriko itu roboh karena ada iman dan karena ada ketaatan pada perintah Tuhan. Ada iman, ya Bapak Ibu Saudari, bahwa Tuhan memberikan ya Yeriko pada saat itu.
untuk orang Israel diduduki dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka taat untuk meniupkan itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya tembok itu yang terkenal kokoh, terkenal gagah, tapi runtuh dalam setiap kehidupan. Ya Bapak Ibu Saudara dari bangsa Yeriko atau kota Yeriko pada saat itu. Saudara, Tuhan tidak bekerja dengan cara-cara manusia. Ingat baik-baik. Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, tetapi seringkali Dia menunggu respon iman kita. Apa langkah iman yang Tuhan tunggu dari kalian semua? Saudara, biarlah kita semua boleh melangkah dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada iman dan ketaatan, itu sebagai respon kita semua. Dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 20 tadi, saudara, bagaimana orang-orang Israel, mereka mengelilingi Yeriko. Dan Yeriko runtuh setelah 7 hari mereka mengelilingi kota itu. Saudara, angka 7 itu melambangkan kesempurnaan ilahi. Ya, bukan Cristiano Ronaldo saja yang punya angka 7, Bapak Ibu Saudara. Tetapi angka 7 itu, Bapak Ibu Saudari, melambangkan kesempurnaan ilahi. Bukan karena strategi militer yang dimiliki bangsa itu, tetapi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika bangsa itu yang meniupkan, Bapak Ibu Saudari, trompet lalu kemudian berjalan 7 hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seruan-seruan mereka itu berasal ya dalam roh, berasal dari roh. Berasal dari roh. Dalam setiap kehidupan bangsa itu, ini menyiratkan intervensi ilahi dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan di dalam setiap Yakobus pasal 2 ayat 17 ada iman yang mati. Itu digunakan kata nekra, itu menggambarkan iman tanpa perbuatan. Saudara, Tuhan merancang proses yang seringkali tidak efisien menurut standar manusia untuk melatih ketergantungan saudara dengan Tuhan. Amin. Untuk melatih ketergantungan saudara dengan Tuhan. Bahkan Petrus yang sudah punya gelar mungkin S2 ya, perikanan, Bapak Ibu Saudari, karena dia punya pengalaman untuk menangkap ikan. Tapi semalam-malaman dia gagal untuk menangkap ikan. Dan pada saat itu Yesus hanya bilang, "Pet, salah, jangan di situ, coba di sebelah sini." Dia mungkin geleng-geleng kepala. Dipikir gue gak bisa kali, kata Petrus, Bapak Ibu Saudari. Mungkin hatinya berkata demikian. Aku nih udah pengalaman, aku nih ada gelarku, udah S1, udah S2, udah S3. Enggak begini caranya Tuhan. Tetapi Petrus, Bapak Ibu Saudari, dia setia. Petrus setia. Dia tetap taat. Ketika Tuhan bilang, lemparkan jalamu di sana. Ya Tuhan, oke deh. Ya mungkin dalam hatinya dia bergumam, mana mungkin. Tetapi dia percaya, dia taat, maksud saya. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, ingat baik-baik, Tuhan merancang proses yang seringkali tidak efisien menurut standar manusia untuk melatih ketergantungan saudara dan saya. Baik saudara, ketika saudara memiliki hutang, saudara lakukan langkah iman. Buatlah daftar utang saudara. Bayarlah yang terkecil terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti buka jalan dalam setiap hidup saudara. Ya. Bukan saudara saja yang gagal bayar. Mungkin saudara memiliki, aduh Tuhan aku ada utang tapi aku mau gagal bayar. Aduh Tuhan nanti ini, nanti itu, nanti ono dan lain sebagainya. Saudara, bukan hanya saudara saja, banyak negara-negara juga berhutang. Tapi hutangnya mereka kan ya triliunan dolar, Bapak Ibu Saudari. Mereka juga berhutang. Mereka juga takut juga gagal bayar, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Makanya mereka tahu bagaimana untuk mengelola satu bangsa. Ya. Mungkin dengan membuat ini, membuat itu, ada pajak ini, ada pajak itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari mereka tidak gagal bayar. Tapi ada juga negara yang gagal bayar. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sehingga aset-asetnya diambil oleh apa Bapak Ibu Saudari? Oleh orang yang mereka ya piutangi. Atau oleh orang ataupun negara di mana mereka meminta hutang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau dalam konflik keluarga, ambillah inisiatif untuk meminta maaf lebih dahulu. Sekalipun saudara mungkin tidak salah dalam kehidupanmu, minta maaflah terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ayo, saya mau mengajak kita semua. Supaya saudara tahu dalam setiap kehidupan saudara, Tuhan merancang proses yang seringkali tidak efisien menurut standar manusia. Inilah cara Tuhan
Ketika saudara dan saya beriman kepada Tuhan dan saudara dan saya memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ini respon kita. Milikilah iman. Milikilah ketaatan kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Dan yang keempat, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua mengenai tidak ada situasi di mana Tuhan tidak bisa membalikkan keadaan-keadaan saudara. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Mari saudara dan saya belajar. Ada kesaksian nyata dalam setiap sejarah kehidupan kita semua. Ada kesaksian-kesaksian yang nyata yang saudara harus hadirkan, seperti pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 126 ya, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sebentar ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mazmur 126 ya, ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan nyanyian sukacita. Kemudian dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan hal-hal besar bagi mereka. Tuhan telah melakukan hal-hal besar bagi kita, dan kita dipenuhi dengan sukacita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua yang keempat. Saudara, biarlah kita semua boleh menyaksikan setiap kesaksian-kesaksian yang nyata dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Akan dalam sejarah kehidupan ini, bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan manusia dan kehidupan saudara. Saudara, Ayub kehilangan segalanya, tetapi dia dipulihkan 2 kali lipat dalam setiap kehidupannya. Ayub dipulihkan keadaannya, Ayub dipulihkan setiap kehidupannya, kesehatannya, bahkan hartanya Tuhan pulihkan dalam setiap kehidupannya. Anak-anaknya Tuhan gantikan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bahkan bukan tidak mungkin istrinya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, dia diberikan istri oleh Tuhan, ya, wanita yang lain oleh Tuhan. Ini tafsirannya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena kalau saudara melihat istri yang pertama itu kan Bapak Ibu Saudari, itu justru mencela kehidupan Ayub. Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah kau, ya. Dan itu diprediksi istrinya sudah tua karena anak-anaknya yang mati, ya. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan pada saat itu anak-anak yang sudah dewasa, ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian Tuhan gantikan anak-anaknya, ya, lebih cantik lagi, hartanya lebih lagi banyak, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi walaupun dia kehilangan segalanya, tetapi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia dipulihkan 2 kali lipat. Ingatlah saat-saat Tuhan pernah menolong saudara di masa lalu. Ingatlah bagaimana dia melakukannya dulu. Dia sanggup melakukannya hari ini, hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dalam setiap kehidupan saudara, ingatlah selalu akan setiap penyertaan, penyediaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, Ayub 42 ayat 10. Tuhan memberi di dalam setiap kehidupan Ayub, segala yang Ayub miliki Tuhan memberi dalam setiap kehidupannya, bahkan mengganti. Ada pemulihan relasional dalam setiap kehidupan Ayub, bahkan dengan teman-temannya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, bahkan materinya dikembalikan 2 kali lipat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita sama-sama belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah kita boleh mengakui bahwa pemulihan Tuhan itu bersifat nyata. Dan itu dapat dialami oleh setiap orang. Bukan orang yang jauh di sana, tetapi saudara pun bisa saudara mengalami dalam setiap kehidupan saudara pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan kita nyata. Katakan amin. Tuhan kita nyata secara pribadi, bahkan secara bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar bagaimana orang-orang pada zaman, ya, mungkin tahun 90-an Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana penginjil-penginjil yang hebat pernah datang, ya, termasuk Reinhard Bonnke kalau tidak salah. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernah datang ke Gelora Bung Karno mengadakan KKR. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau
saya lupa ya Bapak Ibu Saudari. Tapi pernah datang, lalu menyentuh bagaimana dia mengadakan KKR. Ya, di stadion itu Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Saudara bayangkan di luar itu, di luar stadion itu bisa hujan deras. Tapi di dalam stadion gak hujan. Wah Pak Bu, luar biasa itu. Ketika saya mendengar orang yang menyaksikan itu, saya bilang wow, dahsyat Tuhan kita. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan, dahsyat. Dalam setiap kehidupan saudara tahu bahwa Bapak Ibu Saudari Tuhan nyata. Tuhan nyata, bukan hanya secara pribadi, bahkan secara bersama-sama. Biarlah Bapak Ibu Saudari mengetahui pemulihan Tuhan seringkali melebihi sekedar kembalinya keadaan lama. Tetapi membawa kita ke level yang baru. Supaya saudara lebih mengasihi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ingat baik-baik, pemulihan Tuhan bukan hanya sekedar mengembalikan saudara kepada keadaan lama. Tetapi dia membawa kita ke level-level yang baru. Seperti Ayub tadi. Ke level-level yang baru di mana saudara dan saya terus menikmati pemeliharaan penyediaan Allah. Bahkan menikmati kesetiaan Allah. Saudara cuman seperti ini. Ya, dalam setiap kehidupanmu yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Bahkan Ayub juga mengatakan demikian. Dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tetapi sekarang aku melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupannya. Bahkan Salomo dalam setiap kemegahannya saudara dia menulis. Ternyata walaupun segala sesuatu sia-sia yang dikerjakan, tetapi yang tidak sia-sia cuma satu. Dia menulis. Takut akan Tuhan. Ya, kan kalau saudara lihat kitab pengkhotbah itu kan kadang kita bingung. Ya segala sesuatu sia-sia, segala sesuatu sia-sia. Tetapi rahasianya saudara lihat di pasal yang terakhir pengkhotbah itu. Bapak Ibu Saudari dia menekankan, ternyata takut akan Tuhan. Itulah yang paling penting dalam setiap kehidupan manusia. Saudara ingat baik-baik. Buatlah ingatan-ingatan dalam setiap pikiranmu. Tuliskan. Ya berapa kali Tuhan menolong saudara di masa lalu. Berapa kali. Ya jangan ingat yang buruk-buruk. Ingatlah yang baik dalam setiap kehidupan kita semua. Berapa kali Tuhan menolong saudara di masa lalu. Mungkin kalau saudara mengingat kembali saudari. Waduh lebih dari ratusan kali. Lebih dari ribuan kali. Kalau saudara ingat-ingat itu. Lebih Pak Bu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayo. Apa yang Tuhan ingin saudara pelajari dari setiap situasi-situasi sulit dalam kehidupan saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam setiap kehidupan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Riset Harvard itu menunjukkan 78% orang yang melalui krisis dengan iman. Itu melaporkan pertumbuhan karakter yang signifikan pasca krisis itu. Saudara studi saja. Ya dapat menemukan bagaimana orang-orang yang dapat melalui krisis dengan iman. Lalu kemudian setelah itu mereka bertumbuh secara karakter, secara signifikan. Pasca krisis yang terjadi dalam hidup mereka. Saudara, Tuhan merancang krisis bukan untuk melukai saudara. Tuhan merancang krisis dalam hidup saudara bukan untuk menjatuhkan saudara. Justru membuat saudara semakin bertumbuh dalam karakter. Dalam setiap kehidupan iman saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Deklarasikan firman ini atas setiap situasi-situasi kehidupan saudara dan saya. Ada kuasa Tuhan yang tidak mustahil dalam kehidupan kita semua. Tolaklah mentalitas korban dalam kehidupan saudara. Fokus pada apa yang bisa saudara lakukan, bukan apa yang tidak bisa saudara lakukan. Lihatlah kembali apa dalam setiap kehidupanmu yang Tuhan mau kerjakan. Ingat kemarin saya sudah sampaikan Musa itu cuma punya tongkat. Lewat tongkat itu Tuhan bekerja luar biasa. Membuat tulah dan lain sebagainya. Membuat mujizat. Dalam setiap kehidupan Musa. Hanya punya tongkat. Padahal dia orang yang gagap. Ya Bapak Ibu Saudara. Tolaklah mentalitas korban. Bahkan Yusuf. Di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Seharusnya dia punya mental korban itu. Bagaimana dia dilukai oleh saudara-saudaranya. Bagaimana Bapak Ibu Saudari dia difitnah. Dalam setiap kehidupannya. Dia dilupakan. Tetapi dia menolak mentalitas korban dalam setiap kehidupannya. Dia fokus pada apa yang dia bisa lakukan hari demi hari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan hari esok punya kesusahannya sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara.
Saudara dilatih, jangan fokus buat besok, minggu depan, tahun depan. Ya, itu biasanya motivator yang ngomong demikian. Kalau kita diajar, hidupilah hari ini, sehari ke sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya Bapak Ibu Saudari, yang penting semua bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan. Tolaklah mentalitas korban. Yang ketiga, carilah komunitas iman yang mendukung dalam hidup saudara. Inilah langkah-langkah konkret supaya saudara bisa mengalami pembalikan keadaan dalam hidup saudara dan saya. Ya, ayo deklarasikan iman, tolaklah mentalitas korban dan carilah komunitas iman yang mendukung saudara. Baik komunitas offline, komunitas online sekarang sama saja. Bagi saya semua sama saja Pak Bu. Baik online, offline sama. Yang penting saudara tahu, ya saudara ada orang yang berkhotbah di mimbar, saudara tahu. Walaupun saudara tidak hidup dengan dia 24 jam. Tapi saudara juga datang ke gereja, bersekutu kepada Tuhan kan. Lewat apa? Sarananya gereja, gedung. Sama sekarang kita beribadah, sarananya handphone. Saudara bisa lihat orang yang berkhotbah. Saudara bisa lihat orang yang bersekutu membawa saudara dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa melihat di sana. Dan saudara bisa mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara. Sarananya handphone. Ya, sarananya wifi, internet. Bapak Ibu Saudari, Tuhan bisa menggunakan dengan cara-cara yang ajaib dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka daripada itu jangan kita menolak teknologi. Gunakanlah teknologi untuk memuliakan Tuhan. Untuk terus menceritakan setiap kebaikan Tuhan. Ada keselamatan di dalam Yesus. Ada bahtera keselamatan di dalam Yesus. Hai kalian, percayalah kepada Yesus dalam setiap kehidupan ini. Amin ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ayo, saya mau menutup pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, mungkin kalian datang pagi hari ini dengan beban yang begitu berat. Seolah-olah dunia menindas kalian dari segala sisi dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi dengarlah baik-baik saat ini. Tuhan tidak pernah kewalahan dengan masalahmu. Tuhan tidak pernah kewalahan dengan setiap masalah-masalah yang dihadirkan dalam setiap hidupmu. Masalahmu tidak terlalu besar baginya. Tetapi pertanyaannya, apakah kalian percaya bahwa dia cukup besar untuk melakukan atau membuat setiap jalan-jalan keluar di tengah-tengah masalahmu? Saudara, lihatlah salib Kristus. Di mana kegelapan paling pekat sekalipun, Tuhan membalikan semua hal itu menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Salib yang tadinya melambangkan kutuk, tetapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan mengambil itu semua. Dia membalikkan menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Ketika saudara percaya kepada karya salib, bukan salib yang itu ya, bukan simbolnya, bukan simbol. Maksud saya, bukan kayunya, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi ada makna di balik salib itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo, dia sanggup membangkitkan setiap kehidupan Yesus dari kematian. Apakah ada sesuatu yang tersulit bagi Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita semua? Saudara, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan menantang kita untuk melepaskan keraguan dan menggenggam imanmu. Saudara mungkin perlu berdoa dengan cara-cara yang baru. Mempercayai Tuhan dengan cara-cara yang baru. Saudara bisa berdoa mungkin 1-2 jam di jam 5:30 pagi. Silahkan, kalau saudara bisa silahkan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya juga mengajarkan saudara, dimanapun saudara berdoa, ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, milikilah mikro-mikro doa. Lagi ngantri, ya lagi ke pasar pakai masker, berdoalah. Lagi jalan ke kantor pakai masker, berdoalah. Lagi menjalankan bisnis usaha, berdoalah. Saudara bisa menggunakan masker untuk berdoa. Ya Bapak Ibu Saudara, milikilah mikro-mikro prayer dalam setiap hidup saudara. Selalu saudara terhubung dengan Tuhan dalam setiap doa-doa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berdoalah dengan cara-cara yang baru. Saudara bisa mempercayai Tuhan dengan cara-cara yang baru. Bahkan saudara bisa berserah dengan cara-cara yang baru. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan mengecewakan kalian. Ingat baik-baik, dia tidak akan mengecewakan kalian. Dan dia siap untuk menolong setiap kehidupan saudara dan saya. Mari, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jika kalian siap untuk percaya bahwa Tuhan sanggup membalikan keadaan-keadaan kalian semua, ayo.
saudara bisa taruh tangan saudara di dada. Dan katakan, Tuhan aku percaya. Tuhan bisa membalikan keadaanku untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu dengan segala kerapuhan kami. Kami akui seringkali kami lebih besar melihat masalah kami daripada melihat Engkau ya Tuhan. Tetapi hari ini kami diingatkan. Kami memilih untuk memandang kepadamu, bukan kepada badai kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan yang sanggup membuka laut, menutup mulut singa, membangkitkan orang mati, bahkan mengubah air menjadi anggur. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang ya Tuhan, jamahlah setiap kami Roh Kudus. Setiap hati yang putus asa, setiap tubuh yang sakit, setiap keuangan yang hancur, yang babak belur, rumah tangga yang babak belur ya Tuhan, yang retak. Tuhan pulihkanlah, balikanlah keadaan kami. Seperti Engkau membalikan keadaan Ayub, lebih baik daripada sebelumnya. Dan kami menyatakan kami adalah generasi yang akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara-cara yang kreatif. Terima kasih ya Allah kami. Ajari kami untuk berjalan dalam iman. Ajari kami untuk percaya bahwa Engkau selalu bekerja, bahkan ketika kami tidak melihatnya. Terima kasih ya Bapa, karena setiap jawaban doa kami sudah Tuhan jawab. Terima kasih, setiap jawaban doa kami dalam proses, dan Tuhan sudah jawab. Semua on the way dalam setiap kehidupan kami semua. Kami percaya, kami akan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkatilah setiap hati, diberkatilah setiap jiwa, diberkatilah setiap pribadi lepas pribadimu, diberkatilah rumah tangga keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah setiap pekerjaan, usaha, bisnismu diberkati oleh karena Tuhan. Diberkatilah terlebih setiap jiwamu. Orang-orang yang Kau kasihi diberkatilah oleh karena Tuhan, oleh karena ada iman dan ketaatan dan ketekunan yang saudara dan saya lakukan setiap waktu di dalam Tuhan. Diberkatilah setiap kehidupanmu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita semua. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Demi nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pagi hari ini. Saudara terima kasih. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom